Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Update KPU hari ini tanggal 18 Februari 2024. Ternyata sampai hari ini ya menjadi cukup keanehan sebenarnya. Karena apa? Karena dari beberapa data yang masuk ternyata tidak sesuai dengan data dari KPU ya. Kalau kita melihat dengan adanya hari ini ya masih 57% begitu kan. Maaf, masih 66%. Artinya apa? Artinya masyarakat hari ini masih masih melihat nuansa-nuansa politik hari ini ya, ada harapan besar bukan tidak mungkin akan terjadi dua putaran begitu kan ya. Karena dengan beberapa asumsi yang ada, data-data yang muncul selama ini masih diperbaiki dan bahkan KPU sudah minta maaf ya, sudah merevisi dan sebagainya begitu kan. Salah satu misalnya begitu ya dari dari data-data yang salah, kalau kita tunjukkan begitu kan ya, kalau kita tunjukkan bersama data-data yang salah seperti apa ini ya. Ini salah satunya dari hitungan suara Jawa Timur, Kota Malang ya, Kedung Kandang ya, Bumi Ayu, TPS 01. Mereka sudah sudah ada begitu kan ya, rekap si satunya begitu, tapi tidak sesuai dengan data yang ada begitu. Kenapa tidak sesuai dengan ada data yang ada? Mari kita telusuri begitu kan ya. Ini mari kita telusuri Jawa Timur, Kota Malang, Kedung Kandang ya, Kota Malang, Kedung Kandang. Bentar saya saya cari dulu begitu kan ya. Kalau kita cari ya ini yang data-data yang ada ya, mari kita ini data Jawa Timur ya, Jawa Timur, terus kemudian Malang ya, Malang ini Kota Malang. Nah ini ya, ini Kota Malang ya, Kota Malang. Terus kemudian lagi Kota Malang, Kedung Kandang, Rumi Ayu ya, Kedung Kandang, Rumi Ayu, Bumi Ayu, TPS 01 ya. Ini TPS 01. Nah, di TPS 01 ini jumlah dari pengguna hak pilih DPT ya, di sini ya. Maaf ya, kita perbesar terlebih dahulu. Ini maaf. Ini ya. Pilpres ya, ini Jawa Timur, Kota Malang, Kedung Kandang ya, Bumi Ayu, TPS 01 ya. Dari jumlah pemilih ini 229 ya, ternyata Anies Baswedan dapat 55, Prabowo Subianto dapat 250, terus Ganjar dapat 25. Nah, sedangkan dari beberapa data yang ada begitu kan ya, kalau kita merujuk data pada yang ini, maka kemudian di sini lihat saja dari rekapan si satunya begitu ya. Anies Baswedan dapat 55 ya, benar ya. Terus kemudian Prabowo dapat 150. Nah, di sini ditulis 225. Ini bayangkan 225, padahal di sini dari data yang ada begitu kan ya, dari data yang ada ini kan 150. Ini 150. Sedangkan di sini 250. Naik 100 di situ begitu kan. Terus kemudian dari Pak Ganjar 25 itu jadi 26 jadi 25. Ini lihat saja ya, 26 ya. Ini KPU masih belum merevisi sebenarnya ya, masih banyak hal-hal ketidaksesuaian data ini begitu. Jadi
Artinya kalau kita melihat data-data seperti ini, kita tahu bahwa ya bisa saja ada kekeliruan besar atau apa begitu, tapi yang jelas begitu kan ya, ini tidak sesuai dengan data yang ada ya. Maka dari sinilah yang kemudian kenapa Pak Prabowo mendapatkan mendapatkan di sini 250 begitu kan. Ini kan naiknya kan 100 di situ. Artinya ini masih belum fix begitu. Ya, kalau kita melihat data-data yang yang ada selama ini, maka saya menganggap bahwa masih adanya situasi yang tidak memungkinkan begitu kan. Bukan berarti kita melihat bahwa apa yang terjadi selama ini mereka kalah, tidak begitu kan. Tapi sudah saatnya mereka melihat bagaimana ya data-data KPU ini ya sesuai dengan data yang kemudian si satu mereka begitu kan. Kalau tidak sesuai ini gimana, coba bayangkan. Jadi artinya ini masih belum fix ya, ada indikasi-indikasi yang kemudian tidak sesuai data dan sebagainya begitu kan. Pantas saja Prabowo itu semakin hari semakin naik di situ begitu. Ya, maka disinilah yang kemudian peran penting dari kita itu adalah mengawasi semua begitu kan. Dengan kejadian-kejadian seperti ini, kita lihat saja di situ begitu kejadiannya. Agak gimana begitu kan. Maka masyarakat biar tidak biar tidak menjadi spekulasi seperti ini, maka ya harus hati-hati betul begitu kan ya. Ini sudah jelas begitu dari dari Kota Malang ya, dari Kota Malang ya, Kedung Gandang, Bumi Ayu, TPS 01. Silakan kalau teman-teman masih kurang percaya terkait dengan apa yang saya sampaikan, silakan cek data itu begitu kan ya. Terbuka data itu begitu karena bisa diakses di KPU. Artinya apa? Artinya selama ini bukan tidak mungkin ini akan menjadi pertarungan sengit ya. Pertarungan yang kemudian akan menjadi titik temu bagaimana ini akan terjadi 2 putaran begitu kan. Belum lagi ada kecurangan-kecurangan besar. Belum lagi ada nampak di mata depan kita bahwa bagaimana ya dicoblos dengan ditumpuk lalu kemudian dicoblos pakai paku sekalian di situ begitu kan. Artinya ini kan masih nuansa-nuansa bagaimana KPU dan Bawaslu di situ begitu kan ya, untuk menyikapi apa yang terjadi selama ini di lapangan. Maka Panwatsam, KPPS yang di bawah KPU dan Bawaslu harus melaporkan kepada pusat ya, biar ditindaklanjuti di situ begitu. Artinya kita mengawal tetap pada nuansa politik hari ini, jangan sampai kita menyerah. Ya percuma quick count di situ muncul besar begitu kan ya, memenangkan salah satu calon, tapi nampaknya data kalau tidak sesuai bisa saja ini ada sesuatu hal yang kemudian bisa diulang ya. Ada dua hal yang kemudian kita harus pemilu ini harus diulang ya. Pertama adalah terkait dengan kecurangan. Yang kedua adalah salah data. Ini harus diperbaiki di situ begitu kan. Kalau sudah seperti ini gimana coba ya? Bayangkan ya, dari data jumlah pemilih 226 ternyata begitu kan ya, nyoblosnya Prabowo ini lebih begitu kan. Artinya apa? Artinya kan secara logika begitu kan lebih. Berarti kan Anies Baswedan 55, terus kemudian Pak Ganjar 26, ditulis di situ 25 begitu kan ya. Terus kemudian ditulis 55 dan sebagainya. Itu kan melebihi dari melebihi dari surat suara DPT, pemilih tetap di situ 226 ya. Prabowo saja sudah 250, bayangkan. Sedangkan data dari si satunya begitu kan ya, form si satunya ya, hasil dokumen yang diupload yaitu Anies Baswedan 55, Prabowo 150, terus kemudian Pak Ganjar 26. Artinya itu kan lebih di situ begitu kan ya. Maka harus hati-hati betul. Ini yang sering terjadi kepada kita begitu kan. Jadi masyarakat bisa mengecek ya, kalau memang tidak sesuai dengan data-data yang ada, silahkan teman-teman cek begitu. Ya begitu terbuka ya, karena KPU hari ini ya melihat ya koreksi dari teman-teman ini semua begitu. Bagaimana koreksinya dan sebagainya, apa yang terjadi dan sebagainya begitu kan. Biar kelihatan nuansa-nuansa kita itu adil begitu kan. Maka silakan teman-teman cek di situ ya. Berarti kalau kita data yang masuk belum fix semua, walaupun sekarang sudah mencapai 66% begitu kan ya. Kayaknya ini akan mengikuti pola quick count begitu kan. Oke ya, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Honda di Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe ke YouTube Honda di Podcast Rakyat ini.